Tahukah kamu bahan makanan pokok seperti beras menempati posisi penting sebagai bahan makanan di dunia? Beras menjadi sumber makanan lebih dari 2/3 populasi dunia. Setiap hari lebih dari 600 juta orang di seluruh dunia memakan nasi. Kebutuhan akan produksi beras ini masih ditopang oleh produksi tradisional dan sebagian lainnya sudah digarap dengan lebih serius dengan teknologi modern. Jika di Indonesia, minat untuk menjadi petani mulai berkurang untuk generasi selanjutnya, baik dikarenakan akan pandangan petani bukan pekerjaan yang bergengsi, hingga masalah-masalah yang dihadapi oleh petani, seperti ketersediaan pupuk yang langka dan harga panen yang anjlok. Kondisi ini berbeda dengan yang dihadapi oleh negara maju seperti Australia. Australia telah berhasil menggarap padi sebagai suatu bisnis yang menguntungkan dan menyediakan pekerjaan bagi ribuan orang, serta memainkan peranan penting dalam ekonomi regional Australia. Lalu, bagaimana petani Australia berhasil mengembangkan bibit padi dan menghasilkan lebih banyak beras per hektarnya daripada dimanapun di dunia? Yuk kita ikuti liputannya bersama Rekayasa Teknologi. Menabur padi. Sebagian besar produksi beras di Australia ditanam di pertanian beririgasi di selatan New South Wales dan Victoria Utara antara bulan Oktober dan April. Padi hanya dapat ditanam di tanah yang telah ditumbuh dan tetap sehat pada tahap awal pertumbuhan. Penanaman biji padi yang baik dilakukan pada bulan Oktober hingga awal November. Banyak petani di Australia menggunakan pesawat untuk menabur benih padi di teluk yang sudah terisi air. Mereka menggunakan teknologi pemandu satelit untuk menyebar benih secara merata di seluruh teluk. Selain menggunakan pesawat, petani juga dapat menyemai padi menggunakan mesin penyemai gabungan atau jenis lainnya. Setelah lahan ditanami, ladang dibilas dengan air dan dikeringkan beberapa kali sebelum air permanen diterapkan di sekitar bulan Desember. Inisiasi air dan paniko. Penyiraman tanaman padi sangatlah penting. Petani padi mengelola air dengan hati-hati untuk mendapatkan tanaman sehat yang menghasilkan banyak beras. Para petani mengaliri air secara permanen pada tanaman padi mereka untuk semua atau sebagian besar musim tanaman, tergantung pada cara menanam tanaman padi. Pembatas aliran dengan beton seperti ini di antara fase padi memungkinkan air mengalir dari satu teluk ke teluk berikutnya, dan petani dapat menaikkan atau menurunkan pintu untuk mengontrol aliran air. Air digunakan sebagai selimut untuk melindungi tanaman padi dari variasi suhu. Selama bulan Januari dan Februari, inisiasi puncak dan pembuangan terjadi. Fase ini sangat penting karena pada fase ini kepala padi terbentuk dan biji mulai berkembang. Selama bulan-bulan pada musim panas, memungkinkan air terjadi penguapan, sehingga petani akan memantau ketinggian air dan kesehatan tanaman padi dengan sangat cermat selama periode tersebut. Saat biji-bijian mulai matang, para petani mengunci teluk atau saluran air ini, sehingga tidak akan ada aliran air yang masuk dan padi akan menggunakan sisa air untuk menyelesaikan pertumbuhannya. Memutuskan kapan mengunci air untuk panen adalah keputusan yang sangat penting. Mengunci saluran air terlalu dini akan menurunkan hasil dan menurunkan kualitas gabah.
mengunci terlalu lambat, akan menunda panen, menyia-nyiakan air yang berharga, dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas biji-bijian dan ladang yang berlumpur. Sebelum panen, petani akan memeriksa kadar air pada beras dengan alat pengukur kelembapan. Ketika biji-bijian mengandung sekitar 22% kelembapan, artinya tanaman ini siap untuk dipanen. Pemanenan beras. Padi biasanya dipanen dari Maret hingga Mei dengan menggunakan mesin yang disebut dengan pemanen gabungan. Mesin ini biasa juga disebut sebagai tajuk oleh petani. Panen yang hati-hati sangatlah penting agar gabah tidak rusak. Mesin pemanen memisahkan biji-bijian dari jerami. Kegiatan ini disebut dengan pengirikan. Setelah padi dipisahkan dari jerami, padi akan disimpan di tempat bak penampungan dari mesin pemanen ini. Saat bak sudah penuh, mesin pemanen akan memindahkan padi ke truk atau traktor pengangkut yang sering disebut juga nampan pemburu. Disebut demikian karena traktor pengangkut ini akan selalu mengikuti mesin pemanen sambil terus beroperasi. Dengan cara ini, petani dapat menghemat banyak waktu. Selanjutnya, traktor pengangkut akan menurunkan padi dari bak pengejar ke truk di pinggir paddock. Selanjutnya, truk pengangkut akan mengangkut padi ke gudang penyimpanan beras untuk dikeringkan. Padi akan dikeringkan di dalam gedung sampai mengandung sekitar 14% kelembapan. Setelah padi dikeringkan dengan sempurna pada gudang penyimpanan, selanjutnya padi siap diangkut ke penggilingan padi. Penggilingan padi. Mayoritas beras yang ditanam di Australia digiling dan dipasarkan dengan merek Sunrise. Sunrise telah memasarkan beras di Australia selama lebih dari 50 tahun. Dan merupakan salah satu pengekspor produk makanan bermerek terbesar di Australia dan salah satu perusahaan makanan beras terbesar di dunia. Ketika padi tiba di tempat penggilingan padi, setiap butir beras kemudian harus melalui sejumlah langkah untuk memastikan hanya biji-biji kualitas terbaik yang ada di piring makanan kamu. Pertama-tama, lapisan luar tanaman padi harus dihilangkan untuk memisahkan gabah dari kukun tanaman padi. Ini disebut dengan penggilingan. Penggilingan padi menghasilkan sedikit limbah, sehingga kulit gabah atau katul ini juga akan disimpan dan siap untuk digunakan pada produk lain seperti makanan hewan. Setelah dikupas, bulir beras baru kemudian digiling, dipoles, dan disortir yang selanjutnya siap untuk dikemas. Semua butiran beras memulai perjalanannya sebagai beras merah, namun butiran putihnya adalah hasil dari penggilingan berulang kali yang memunculkan butiran mutiara di dalamnya. Hal yang unik adalah Sunrise juga memotret setiap butiran beras untuk memeriksa ukuran dan warnanya. Ini disebut dengan menyortir. Biji-bijian yang pecah atau tidak sesuai akan disingkirkan. Hasil sortiran ini akan dipisahkan dan digunakan untuk membuat produk lain di supermarket, seperti produk tepung beras dan sereal. Itulah proses pertanian padi modern di Australia. Selain terlihat lebih gampang, menjadi petani dengan sentuhan teknologi modern juga akan membuat bertani menjadi lebih bergengsi dan menguntungkan.